بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah, tahiyatin min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda, sahabat-sahabat Inspirasi Subuh? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kelimpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masya Allah, tabarakallah. Begitu bahagianya ayah bunda, sahabat-sahabat Inspirasi Subuh, ketika ayah bunda, sahabat-sahabat selalu menyempatkan hadir di tengah mungkin yang bunda sedang mempersiapkan masak untuk anak-anaknya, bahkan ada yang sudah sebelum subuh mempersiapkan untuk suaminya, anak-anaknya, cucunya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selalu. Dilihat di ruang Zoom sudah ada yang on cam, izin menyapa, ada Bu Hajah Bunaya, Masya Allah, Ibu. Kemudian ada Bu Hajah Ani dari Lombok, alhamdulillah. Bu Murniati dari Maros, Masya Allah, sehat-sehat Bu. Ada juga Bu Sarmita, Masya Allah, sehat-sehat Ibu.
Bu Sumiati, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah sehatkan. Bu Dapti, Maria, Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada juga Bu Titin dan Bu Rati, Masya Allah, dari Tangerang. Kemudian juga santri Pusdiklat Akhwat, Masya Allah, tabarakallah. Say hi. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga ada di Pusdiklat Ikhwan juga yang selalu hadir, sama-sama menuntut ilmu. Izin bertanya yang sudah hadir dari mana saja ini? Semoga Allah hadirkan dari berbagai daerah di Indonesia dan juga harapan besar dari luar negeri pun hadir ya kapan-kapan gitu, sama-sama duduk bareng bersama kita menuntut ilmu bersama para guru di Inspirasi Subuh. Masya Allah. Jatinangor hadir, Masya Allah. Ini Ustaz Fadli yang biasa MC. Kemudian Bogor, Bu Turi, Handiani, Masya Allah, tabarakallah. Bu Titin dari Tangerang. Iya, dari Maros hadir, Bu Murniati. Bu Sumiati dari Banyuwangi. Pak Heri, Masya Allah, dari Mojokerto hadir. Alhamdulillah, barakallah. Kemudian juga ada dari Kalimantan Tengah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kemarin sempat video call dengan anak-anak ngaji yang ada di Kalimantan nih. Seru banget di sana. Dengan bahasa daerahnya, Masya Allah. Kepulauan Riau hadir, Fatul Bintan, Masya Allah. Dari Pinrang, Bulukumba juga hadir, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu Rati. Kemudian Pak Hadi dari Sumedang, Masya Allah. Oh, Ustaz Hadi, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Bu Haji Ani dari Lombok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada guru kita yang hadir juga, Ustaz Rubi, Masya Allah. Pusdiklat Ikhwan, Alhamdulillah. Cianjur setia, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, ini ada juga Ustaz Jaki yang selalu membersamai menjadi MC bareng Ustaz Fali, barakallah. Masya Allah, dari KMD, Komunitas Majelis Dakwah juga hadir, barakallah, Alhamdulillah. Kak Ari Dewi Rani, Alhamdulillah, barakallah. Ayah bunda, sahabat-sahabat. Jadi ingat ketika Rasulullah SAW menyampaikan, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari, di subuh ini. Maka Masya Allah, beruntung kita ya bunda, sahabat-sahabat Inspirasi Subuh yang senantiasa memanfaatkan pagi harinya untuk belajar agama, menuntut ilmu, dikala mungkin di sebagian kita ada yang masih ngantuk karena malamnya beraktivitas. Kemudian juga subuh hari ini mungkin menjadi salah satu godaan besar, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat yang lainnya yang memang bangunnya jam 7 pagi, tapi Masya Allah, tabarakallah, umat Nabi Muhammad SAW bahkan bangunnya bukan hanya jam 4:30, tapi sebelum subuh sudah bangun. Kemudian sebagian kita ada yang dimudahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah kenikmatan yang tidak akan bisa dirasakan oleh umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Masya Allah, tabarakallah. Sambil menunggu guru kita Ustaz Jainal Mutakin yang akan mengisi, beliau akan membersamai kita untuk menemukan bagaimana sih caranya bertadabbur Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu menjadi lebih hidup dari seperti biasanya. Mungkin kita membaca Al-Quran hanya sebatas membaca saja, namun itu pun Alhamdulillah sudah dapat pahala. Namun Alhamdulillah ketika kita dibantu oleh seorang guru, maka Masya Allah, tabarakallah, sebagaimana para ulama salaf, ulama terdahulu, itu kenapa sih
Padahal pada zaman dahulu itu sudah cerdas-cerdas. Tapi ulama dengan ulama yang lainnya itu saling berkaitan, saling menuntut ilmu. Padahal salah satu ulama yang dikisahkan menuntut ilmu bahasa Arab, namun pembekalannya habis gitu, sehingga bingung apakah kembali pulang atau misalnya menuntut ilmu. Nah, kemudian ulama tersebut, gurunya itu menatap kepadanya dan memberikan semangat agar senantiasa terus bersabar. Kenapa? Padahal ulama-ulama zaman dahulu itu tidak berguru pun sudah cerdas gitu. Tapi kenapa sih kita harus berguru? Salah satunya jawabannya ialah dengan seorang guru kita menemukan jalan pintas untuk belajar, jalan pintas untuk menuntut ilmu. Karena kita dari semula ilmu Allah ini sangatlah luas, kita tidak tahu mana saja yang harus kita pelajari, maka dengan seorang guru menjadi lebih mudah. Kalau misalnya istilah guru kita itu, Ustaz Jainal menyampaikan dengan bahasa gaulnya, dicangking gitu, dipotong menjadi kecil-kecil. Asalnya misalnya taruhlah kue bolu itu besar, kemudian dipotong-potong dan dibagikan. Nah seperti itu. Sosok guru itu dari ilmu yang luas memudahkan kita untuk menikmatinya, untuk belajarnya. Maka Masya Allah Tabarakallah, sungguh bersyukur Allah titipkan guru-guru yang solih kepada kita. Yang khususnya di Inspirasi Subuh ini ada Ustaz Jainal yang akan membersamai, kemudian Ustaz Ruby, Ustaz Muslim Al-Fatih yang alhamdulillah beliau sudah tiba di Oki pada pukul 11 malam tadi dari Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah Tabarakallah, yang insya Allah ayah bunda entah itu hari Rabu atau Kamis, guru kita Ustaz Muslim akan membersamai kita. Masya Allah Tabarakallah. Kemudian juga ada Ustaz Jiden yang membersamai di Pusdiklat Cianjur. Alhamdulillah, 4 guru kita yang selalu membersamai, yang ikhlas menemani kita untuk belajar agama, belajar tauhid, belajar Al-Quran, sehingga kita tuh betul-betul menjadi hamba yang baik dan hamba yang taat kepada Allah biiznillah insya Allah. Kemudian juga ayah bunda sahabat-sahabat Inspirasi Subuh, guru ialah bukan hanya membersamai untuk menuntut ilmu supaya mudah, supaya jalan pintas agar kita tidak bingung. Juga faktor yang berpengaruh kepada kita dari seorang guru ialah mengenal Allah. Maka kita tidak bisa mengenal Allah hanya sebatas Al-Quran dan sebatas membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dengan seorang guru, maka dengan bersamainya kita oleh guru, itu akan lebih kita mudah memahami apa yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran, apa yang dimaksud Allah di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga kenapa sih misalnya di dalam hadis Nabi, la takdub walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Maka di situ kita mungkin hanya sebatas memahami, oh ternyata tidak boleh ya marah agar kita memasuki surganya Allah. Tapi Masya Allah, ketika kita dibersamai oleh seorang guru, ternyata marah itu bisa berbagai macam efeknya. Kemudian kenapa sih kita tidak boleh marah? Kemudian apa sih manfaat kita kalau misalnya menahan amarah? Maka Masya Allah, dengan seorang guru pun kita dapat dijelaskan, kemudian wasilah dapat lebih paham. Salah satunya ketika dibersamai oleh guru, maka
banyak-banyak hikmah yang kita dapatkan. Tidak hanya kita sendiri menuntut ilmu, baca buku, maka itu akan beda hasilnya dengan dibersamai oleh seorang murabi atau seorang guru. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ada sekitar 89 partisipan di ruangan Zoom meeting ini, maka silakan sebarkan seluas-luasnya inspirasi subuh ini, linknya, kemudian flyernya, informasinya kepada keluarga kita, sahabat kita, agar kita mendapatkan kebaikan yang banyak, bukan hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya Bunda, dan izin kami selalu mengajak ayah Bunda untuk sama-sama memaksimalkan subuh hari ini dengan berinfak, dengan mensedekahkan sebagian yang Allah titipkan kepada kita. Mungkin di sini ada yang dititipkan oleh Allah uang 50.000, maka Masya Allah, tabarakallah, betapa beruntungnya seorang hamba yang dititipi oleh Allah materi, uang misalnya 50.000 dan mensedekahkan 5.000, Masya Allah, tabarakallah. Dengan 5.000 tersebut akan memberikan keberkahan 45.000 kepada seorang hamba yang Allah titipkan harta tersebut. Maka Masya Allah, tabarakallah, kita yang dititipkan harta oleh Allah, kemudian kita bersedekah, maka saya tidak tahu keberkahan apa yang Allah titipkan kepada kita, sehingga mungkin ini menjadi wasilah Allah sehatkan keluarga kita, Allah soleh dan solehakan cucu-cucu kita, anak-anak kita, Allah mudahkan kita berdekatan dengan Al-Quran, Allah mudahkan kita berbuat baik, Allah mudahkan kita untuk membuka gadget, laptop untuk memasuki link inspirasi subuh ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ayah Bunda, sahabat-sahabat inspirasi subuh, setelah kita melaksanakan daripada rangkaian acara maulid kemarin, izin dong saya bertanya kepada ayah Bunda, apa sih yang dirasakan, apa sih yang didapatkan selama kemarin? Tentunya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kurang ngirim belum. Guru kita Ustaz Zainal Mutakin sudah hadir, maka tentunya kita sangat rindu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Izin ayah Bunda semuanya, saya menyapa guru kita Ustaz Zainal Mutakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, mohon dibantu admin apabila guru kita sudah hadir dan dijadikan co-host. Bagaimana ya Bunda yang dirasakan selama maulid kemarin, selama kita melaksanakan daripada inspirasi subuh ini? Boleh saya minta satu orang yang berkenan untuk membagikan rasa kepada jemaah inspirasi subuh yang lain. Ada yang berkenan? Ayah Bunda di sini. Bu Defti, Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengkaji tentang ihdinas siratal mustaqim. Yang tadaburnya kita minta Allah diberi jalan yang lurus, jalan yang benar, dan dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sholat
dibaca dalam hati berulang-ulang. Masya Allah, tabarakallah. Itu aja cukup. Terima kasih Ibu Depti. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ibu dan keluarga. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Bunda, sahabat-sahabat Ilmu Subuh, ternyata kita mesti selalu melantunkan daripada sholat kita. Bahkan kalau misalnya kita tidak mengucapkan atau melantunkan salah satu ayat ihdinas siratal mustaqim, maka itu adalah salah satu poin yang paling penting sehingga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita. Alhamdulillah. Ayah bunda, sahabat-sahabat Inspirasi Subuh, guru kita sudah hadir berada di tengah-tengah kita. Izin kami menyapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz Irgi. Ustaz Irgi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, guru-guru dan sahabat-sahabat sudah sama-sama duduk dan siap menyimak dan menuntut ilmu. Bagaimana Ustaz, bisa dimulai? Sudah siap, bismillah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya bunda, sahabat-sahabat Inspirasi Subuh, mari kita persilakan kepada guru kita Ustaz Zainal Mutakin. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seraya di dalam hati kita menyeru kepada Allah, memohon pertolongan atas setiap godaan-godaan, atas setiap bisikan-bisikan yang mengarahkan kita kepada kejelekan, yang mengarahkan kita ke ketidakbaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memurnikan niat kita. Kita memurnikan apa yang kita lakukan seraya ingin selalu dibersamai dan ditemani oleh Allah. Dan kita melakukan apa saja yang dimulakan dengan Bismillah, tandanya ingin ada peran serta Allah dalam apa yang kita lakukan itu. Tandanya ketika kita mengucapkan Bismillah, kita pengen ditemenin dan pengen dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan itu. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Terus ucapkan istighfar, sambil hujamkan dan sadarkan di dalam hati kita bahwa kita memintakan ampunan kepada Allah. Karena dosa-dosa kita salah satu yang menyebabkan Allah tidak sudi menghujamkan pemahaman kepada kita. Dosa-dosa kita lah yang mengakibatkan tertutupnya pintu hidayah di dalam hati-hati kita. Dosa-dosalah yang kemudian mengakibatkan kita merasa lebih benar, merasa betul, merasa lebih tahu. Dosa-dosalah yang mengakibatkan itu semuanya. Ucapkan doa para malaikat. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah.
Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak perlu sekutu dan tidak bisa disekutukan dengan apapun. Kadang-kadang kami belajar, kadang-kadang kami melakukan kebaikan. Masih ada sekutu-sekutumu. Ingin dilihat oleh orang, pengen dapat penghargaan, pengen dapat pengakuan. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau ya Rabb. La ilma lana, dan kami juga ngaku bodoh. Kami ini fakir, kami ini bodoh, kami ini jahil, tidak tahu ya Allah. Illa ma'alam tanah, kecuali Engkau sudi memberitahu kami ya Allah. Ketika Engkau sudi memberitahukan dan juga mengajari kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha alim, yang maha alim ya Allah, yang maha tahu dan maha hakim, maha bijaksana. Duhai Allah yang maha baik, hari ini kami benar-benar minta ditemenin oleh-Mu ya Allah, untuk kembali mentadaburi dan mempelajari ayat-ayat yang telah Engkau turunkan kepada kami. Selama ini Al-Quran hanya kami lewatkan saja, hanya kami perlakukan biasa-biasa saja. Ya, paling parah juga, paling hebat juga kami cuma membacanya. Kami tahu dengan membacanya saja sudah bisa mendapatkan pahala dari-Mu. Tetapi yang kami harapkan dan kami inginkan, kami juga bisa merasakan kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami bisa bermesraan dengan Quran. Izinkan kami bisa merasakan betapa nikmatnya setiap huruf-huruf dan maknanya Al-Quran. Lekatkan di dalam hati kami ya Allah. Patrikan di dalam jiwa kami semangat dan ajaran-ajaran Al-Quran. Sehingga setiap apapun yang kami langkahkan di atas muka bumi ini, seraya kami memiliki petunjuk dan tujuan yang ditujukan ataupun yang ditunjukkan oleh-Mu dalam Al-Quran. Allah, sekalipun rasanya tidak layak kami meminta, tapi subuh ini kami memohon kepada-Mu ya Rabb. Rahmati kami dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran. Allah ya Rabb, sudilah Engkau kiranya ya Allah menjadikan Quran sebagai sahabat kami. Jadikan kami sahibul Quran. Jadikan kami sahabat-sahabat Quran. Dan titipkan serta limpahkan kepada kami ya Allah, setiap apapun yang kami baca betul-betul berasa dalam hati kami. Setiap ayat-ayat yang kami tadaburi betul-betul memberikan getaran ke dalam hati kami. Dan tentunya menjadikan kami paham ya Allah kepada apa yang menjadi pesan cinta yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dari pesan-pesan cinta itu, kuatkan kami untuk bisa mengaktualkan, mempraktekkan, merealisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan sholihan mutaqabbala. Iftah lana ya Allah futuhal arifina bihikmatika. Bukakan pintu-pintu pemahaman, pintu-pintu pengetahuan dengan rahmat-Mu ya Allah. Wangsur alaina rahmataka. Dan tolong kami ya Allah dengan rahmat-Mu, dah kami maaf fakir, kami lemah, kami jahil. Tolong kami dengan rahmat. Wa dzakirna manasina. Ingatkan apa-apa hal yang sudah kami lupakan. Wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir alaina umurana ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani ya Allah. Yafqahu qawli yafqahu qawli.
Astaghfirullahu li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ini harus jadi SOP ya Bapak Ibu. Harus jadi standar operasional prosedur dalam Quranic One Quran Method gitu ya. Ya karena begini Bapak Ibu, yang membuat kita paham itu bukan belajarnya kita. Yang membuat kita itu mengerti itu bukan bergurunya kita, tapi betul-betul Allah yang menghujamkan pemahaman. Belajar, berguru, berlatih kita ini cuma bentuk rayuan sama Allah, agar Allah sudi menghujamkan pemahaman-pemahaman kepada kita. Itulah mengapa jadikan satu SOP dalam diri dan dalam hidup. Setiap kali pengen mempelajari sesuatu, mengkaji sesuatu, maka kencangkan doa kepada Allah. Ya sama seperti hari ini kita pengen sekali ayat-ayat yang kita baca ini berasa. Ya, pengen sekali doa kita ini berasa. Atau pengen sekali bacaan-bacaan Quran yang kita bacakan ini menimbulkan efek dan berdampak pada diri kita. Maka katakan sama Allah, doakan sama Allah. Mintakan kepada Allah. Agar apa yang kita doakan itu sekali lagi memberikan dampak dan memberikan rasa. Mudah-mudahan juga bisa dilakukan oleh para santri di One Quran Institute. Buat jadi satu SOP Ustadz Irgi, dimana setiap kali mau mulai menghafal, mau mulai ziyadah, mau mulai mengulang ataupun yang lainnya, maka yang paling pertama dilakukan bukan hal-hal lain gitu, tapi yang paling pertama dilakukan adalah merendahkan diri kepada Allah. Dari salah satu doa yang dibaca, Subhanaka la ilma lana, Subhanaka maha suci engkau. Karena kadang-kadang kita belajar karena orang, kadang-kadang kita belajar karena ingin kelihatan orang, kadang-kadang kita belajar karena ingin ini dan itu. Maka bersihkan itu semua dengan ucapan Subhanaka. Subhanaka maha suci engkau. Sebelumnya dimulakan dulu dengan isti'adzah, membaca bismillah, lalu membaca istighfar, membaca sholawat, lalu berdoalah, Subhanaka la ilman. Kita ngaku sama Allah bahwa kita ini nggak tahu, kita ngaku sama Allah bahwa kita ini fakir. Semakin kita merasa lemah, merasa rendah di hadapan Allah, maka semakin Allah akan kuatkan kita, maka semakin Allah akan bimbing kita. Tapi semakin kita merasa pintar, semakin kita merasa kuat, merasa tahu, merasa hebat, ya Allah yang akan merendahkan, Allah yang akan melemahkan. Dan gampang bagi Allah untuk menghancurkan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Apa sih yang susah bagi Allah? Ya, Allah gampang menaikkan seseorang memiliki kekuasaan menjadi seorang raja, itu gampang bagi Allah. Tapi gampang juga bagi Allah untuk menghempaskan, ya, menghancurkan seseorang walaupun mungkin kelihatannya dia hebat, kelihatannya dia tinggi. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Gampang. Allah ngasihnya gampang, Allah mengambilnya juga gampang bagi Allah.
Itulah kenapa Bapak Ibu, ketika kita pengen, ya sekali lagi dalam interaksi Quran kita lebih berasa, maka SOP-nya sekali lagi ya sempatkan dulu. Sama seperti kalau mau sholat, ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat, adik-adikku, setiap kali mau sholat, sebelum mulai takbiratul ihram, berdirilah terlebih dahulu, tenangkan diri, rundukkan kepala di hadapan Allah. Rasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, dan mulailah berbicara kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, yang biasa mengganggu di dalam sholat-sholatku itu setan. Oleh karena itu minta pertolongan dari godaan setan. Bacakan bismillah dengan penuh rasa. Katakan istighfar, karena sekali lagi tadi yang disampaikan bahwa yang sering menghambat kekhusyuan, menghambat ketentraman, ketenangan, dan getaran kebaikan itu adalah dosa. Beristighfar, ya. Lalu bacakan subhanaka, ya Allah, saya tuh mungkin bisa jadi sholatnya masih sering karena orang lain, masih sering pengen dilihat oleh orang, makanya katakan subhanaka, maha suci engkau, saya sholat benar-benar suci, nggak ada niat ingin dapat yang lain kecuali hanya ingin dapat pandanganmu saja. Subhanaka, subhanaka. La ilma lana, katakan kepada Allah bahwa kita ini kadang-kadang beribadah tapi dalam keadaan tidak tahu begitu. Bodoh. Udah bilang aja bodoh saya mah ya Allah. Ya, illa ma alam tanah, kecuali kalau engkau ajarin kami ya. Innaka antal alim, innaka antal alim. Engkau yang maha tahu. Ya, kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan, bilang juga sama Allah, ya Allah, jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir saya sholat. Ya, coba Bapak Ibu coba deh sebelum sholat dan seperti itu. Coba minta sama Allah. Minta banget sama Allah. Supaya sekali lagi Allah titipkan, Allah berikan. Salah satunya adalah kenikmatan, karena kadang-kadang kita pengen dapetin kenikmatan tetapi kitanya aja nggak minta sama Allah. Ya, makanya mudah-mudahan jadi SOP ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, hari ini bismillah, saya ingin mendoakan dulu semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ini ngelihat senyum-senyum adik-adik di Pusdiklat ini, Masya Allah, Barakallahu fiik, mudah-mudahan diberkahi ya Allah, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan adik-adikku ya. Doakan mudah-mudahan hari Jumat sudah bisa ke Cianjur, mudah-mudahan ya, kita ini lagi ya, kita ngumpul-ngumpul lagi mudah-mudahan. Siapa lagi nih yang hadir nih ya? Ibu Linda, Masya Allah juga hadir. Berkah, sehat-sehat Bu Linda. Ikhwan Pusdiklat ya, kelihatan cuma berempat, 5. Pada kemana yang lainnya? Bolis. Ada Bu Ratih di Tangerang sepertinya ya. Ya, sehat-sehat ya Bu. Ada Bu Lucy, ada seperti biasa Bu Hajah Bunayah ya. Sehat-sehat, Masya Allah. Ibu Najmawati di Bulukumba, diberkahi mudah-mudahan oleh Allah. Bu Lilis, berkah, sehat ya. Lalu kemudian ada, wah banyak ya, seperti biasa ada Pak Janu di Sampit. Saya kapan ya terakhir ke Sampit itu ya, 3 bulan apa 4 bulan yang lalu ya Pak Janu. Tapi mudah-mudahan suatu hari bisa ke sana lagi, bisa ketemu sama Pak Janu. Amin. Amin, amin. Pak Mas Hakul Yakin ini bersama istri juga hadir. Ya, izin off cam katanya sambil beraktivitas. Boleh silakan Mas. Ya, lalu ada Bu Mira dari Cianjur. Mudah-mudahan segera ke Cianjur. Insya Allah kalau jadi ini ada kelas
private class di Cianjur saya hari Sabtu, mudah-mudahan bisa hadir. Dan Bapak Ibu yang lainnya yang alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini, sekali lagi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan, kebaikan sekecil apapun kecuali karena Allah yang memberikan kekuatan. Baik Bapak Ibu, sudah disiapin ininya catatannya? Saya juga sudah menyiapkan catatan. Ya, sudah siap coret-coret. Ya, karena begini ya, kenapa kok saya juga sama ikut coret-coret? Para santri semua, cara belajar yang baik itu dengan mengajarkan dan membagikan. Sekali lagi ya, cara ngajar yang paling baik itu adalah dengan mengajarkan dan menyampaikan. Serius ya? Nempel sekali. Nempel. Kalau kita belajar lalu kemudian kita sampaikan, itu nempel sekali. Ya, Masya Allah. Ya, Ibu Afrida dari Bukit Tinggi, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Bu Edri Yarnis dari Tangsel. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Teh Evi dari Kuningan juga hadir. Barakallah, sehat. Insya Allah Bu Linda, amin. Ya. Amin, mudah-mudahan Bapak Ibu, yuk kita siapkan. Oh, dari Kisaran juga ada ya, Bunda Selfie. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan diizinkan Allah bisa mengunjungi nanti ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, bismillah. Kita mulai di ayat yang ini terakhir ya, ayatnya, ayat yang ke-7. Saya izin dulu cantumkan ayatnya. Sebentar. Baik, bismillah, ini boleh silakan Ibu. Oke, bismillah. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Yuk, bareng-bareng kita baca dulu. Ustadz Irgi boleh dibantu untuk off dulu audionya. Kita tilawah dulu. Ayo Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya mantul, Ustaz. Mantap betul apa mantul? Kayak eho. Cek. Ya, bagus. Masih ya? Ini yang host inspirasi subuh difokuskan dulu ini. Cek. Ya. Cek, dicoba dulu. Masih mantul saya. Coba yang Ustadz Irgi, karena tadi setelah dimatikan Ustadz Irgi. Cek, halo. Nah, ternyata. Masa dalam ya. Cek. Aman Ustaz dalam ya. Aman ya. Baik, bismillah. Yuk, saya dulu ya, nanti diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dolin. Santriwati Pusdiklat, bacakan dong bareng-bareng. Off on kan mic-nya, silakan. Oke, terima kasih. Coba Ibu dari Bu Devti Maria, boleh dibantu Bu Devti baca, Bu? A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar. Masya Allah, terima kasih Bu Devti. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ini sengaja saya sudah sampaikan tulisannya ya, lalu kemudian kita berikan pemahaman dan pengertian atau terjemahan secara bebas ya. Itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurus ya. Jadi kan sebelumnya kita kan kemarin itu kan minta ihdinas siratal mustaqim. Kita ini minta jalan lurus kan. Kata kunci ihdinas siratal mustaqim itu jalan lurus. Bayangkan dan rasakan setiap kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka yang harus ada di kepala kita, yang harus ada di dalam hati kita itu adalah jalan lurus. Nah, pertanyaannya jalan lurus itu kayak gimana? Jalan lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya artinya adalah jalan lurus itu adalah jalan orang yang engkau anugerahi. Ya, jalan lurus adalah jalan orang yang engkau anugerahi kesempurnaan nikmat. Sampai situ ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus adalah jalan yang engkau anugerahi kesempurnaan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang tak pernah membuatmu murka dan tidak pula jalan yang tersesat dan menyesatkan. Ghadab di situ. Ghadab, dol, ya. Yang tak pernah membuatmu murka, yang tak pernah membuatmu murka, dan tidak pula jalan orang yang tersesat, ya. Dol, tersesat dan menyesatkan tentunya. Sudah Bapak Ibu, kalau belum terkejar itu saya sudah tuliskan di kolom chat. Ya, kita sambungkan dari yang sebelumnya. Jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kata kuncinya kan jalan lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim kan kata kuncinya jalan lurus. Kemarin kita artikan, ya Allah, bentangkan di hadapan kami jalan lurus, jalan benar, jalan yang engkau ridhoi. Ya, kita ambil saja kata kuncinya adalah jalan lurus. Jadi setiap kali ada ihdinas siratal mustaqim, langsung tersirat jalan lurus di dalam hati, dalam pikiran kita. Nah, perlu penguatkan lagi, jalan lurus itu jalan apa? Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurus adalah jalan orang yang engkau anugerahi kesempurnaan nikmat. Ya, ghairil maghdub, yang tak pernah membuatmu marah. Jadi ini jalan, kalau ditempuh, ini nggak buat Allah marah.
ya maghdubi alaihim, nggak membuat engkau marah kepada mereka begitu. Walau dolin, dan jalan ini adalah jalan orang-orang yang bukan jalan orang yang tersesat dan bukan jalan orang yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu tuliskan kata kuncinya sekarang. Kata kunci dari ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kata kuncinya adalah jalan nikmat. Jalan nikmat. Ya. Oke, nanti kita akan coba masukkan dan kita infilkan ke dalam hati ya. Saya juga tulis jalan nikmat ini. Jalan nikmat. Ya, kalau yang kemarin ihdinas siratal mustaqim, jalan apa? Jalan apa? Jalan lurus ya, bukan jalan mayak ya. Jalan lurus. Yang sekarang kata kuncinya adalah jalan nikmat. Jalan nikmat. Baik. Oke. Supaya lebih enak menginfilkannya, jadi nanti kita setiap kali ada sesi relaksasi untuk merekamkan kata kunci itu ke dalam diri kita, Bu. Ini penting sekali begitu kan ya. Nah, supaya lebih memperkaya relaksasi kita simak dulu beberapa tadabur. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa yang penting ditangkap dari tadabur yang kami sampaikan. Baik, bismillah. Yang paling pertama itu ada siratal mustaqim. Ya. Kemarin tuh kan ada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu artinya adalah jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Jalan lurus itu, Bu, Pak, adik-adikku, adalah jalan yang penuh nikmat. Jalannya sejuk, damai, aman, tentram. Itu adalah jalan lurus. Jadi kalau ditempuh, dia akan menimbulkan ketenangan, kesejukan, keamanan, kedamaian. Itu jalan lurus. Jalan lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi. Ditempuh oleh para nabi, ditempuh oleh orang-orang yang beriman, ditempuh oleh para syuhada atau para pejuang, ditempuh oleh orang-orang baik. Dan merekalah adalah orang-orang yang harus dijadikan teman baik buat kita, begitu ya. Nah, ini sudah dicantumkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Ya, jadi pengertian bahwa jalan lurus itu adalah jalannya para nabi, jalannya orang beriman, jalannya orang baik, jalannya orang-orang yang syahid atau pejuang, itu sudah tercantum di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ini di kolom chat sudah saya tulis. Surah An-Nisa ayat 69. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat sekali lagi firman Allah Al-Qur'an surah An-Nisa ya tadi ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah.
Nah, ini yang dimaksudkan siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mentaati Allah. Yuti'illah, taat sama Allah. Orang yang taat sama Allah pasti nantinya dia akan dibersamakan dan dianugerahi oleh Allah nikmat untuk bersama-sama dengan orang-orang yang juga dianugerahi nikmat. Siapa orang-orang yang dianugerahi nikmat itu? 1. An-nabiyyin, siddiqin, orang-orang yang mati syahid. Wah, kita mau banget kan dikumpulin sama orang-orang yang mati syahid, dikumpulin sama nabi-nabi, ya Allah. Orang-orang soleh, syuhada'i was solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya teman. Jadi kalau ditanya, siapa itu hasuna ulaika hasuna rafiqa? Siapa itu orang-orang yang baik? Siapa itu teman-teman baik? Ya jelas teman-teman baik itu adalah para nabiyin, para syuhada, para siddiqin. Mereka itu. Dan kita setiap hari minta sama Allah agar ditunjukkan jalan nikmat ini, sehingga kemudian kenikmatan itu suatu waktu dan suatu hari datang kepada kita, dikumpulkan. Ya Allah, itu coba dikumpulkan, coba sama para nabi, dikumpulkan sama para orang-orang baik, sama orang-orang soleh, sama para syuhada. Ya Allah, itu dikumpulkan kita. Betapa bahagianya itu, betapa nikmatnya jalan itu. Ya. Jadi di dalam ayat ini kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan itu. Dan kita tidak berharap di dalam ayat ini. Jadi kan ada dua ya, kita berharap dan tidak berharap. Berharapnya dikumpulin sama orang-orang yang tadi itu, ya, hasuna rafiqa, ya, sahabat dan teman-teman terbaik. Namun kita juga meminta kepada Allah agar dijauhkan, ya, bukan didekatkan dengan jalan yang dimurkai atau penuh amarah. Al-maghdubi alaihim, maghdubi alaihim. Itu jalan murka, jalan yang penuh amarah. Dan juga kita tidak ingin didekatkan kepada jalan yang dolin. Ya. Jalan dolin itu sesat, itu tanpa arah, nggak ada arah. Dolin, dol itu ya nggak ada arah. Adik-adik misalnya mau pergi hiking gitu, tapi nggak punya arah, itu dol itu, ya, nggak punya arah itu. Hati-hati ketika kita berjalan tapi nggak punya arah. Ketika suatu waktu ketemu sama temen adik-adik, anak-anak pang di jalan gitu, mau nanya gitu, kalian tuh mau kemana, mau kemana, mau ngapain, apa targetnya gitu, nggak tahu, pokoknya jalan aja. Itu dol itu, nggak punya arah. Ya, jadi sekali lagi dalam ayat ini kita minta kepada Allah jalan, ya, sehingga nanti kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang hasuna rafiqa, sahabat-sahabat terbaik, yaitu para nabiyin, para siddiqin, jalan-jalan yang sudah mereka tempuh, dan mereka itu adalah jalan yang sejuk, memberikan kesejukan kepadanya, memberikan keamanan dan kedamaian. Dalam ayat ini juga kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan yang dimurkai, jalan yang penuh amarah dari Allah. Ini maksudnya murka Allah dan penuh amarah Allah, yaitu maghdubi alaihim. Dan kita juga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari jalan yang dol, jalan yang dolim, jalan yang sesat, jalan yang tidak punya arah. Nah, pertanyaannya, bagaimana jalan damai itu tercipta? Bagaimana jalan damai itu tercipta? 1. Jalan damai itu tercipta jika manusia tunduk dan mengikuti kebenaran. Itu yang pertama dulu.
Jadi kalau nanya, kan tadi kita kan pengen banget nih ditunjukin jalan yang lurus ya, siratal mustaqim. Dan juga siratal ladzina an'amta alaihim. Iya, tapi bagaimana caranya? Cara yang pertama, agar jalan yang lurus dan jalan yang nikmat itu kita dapatkan, maka syarat pertama mesti tunduk dan mesti mengikuti kebenaran. Itu ayat yang tadi, wa may yuti'illaha wa rasulah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu yang paling pertama, syarat pertama agar kita bisa mendapatkan jalan yang nikmat, jalan yang aman dan damai itu adalah mengikuti kebenaran, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cara agar kita mendapatkan jalan nikmat itu bertindak berdasarkan ilmu yang benar. Jawaban yang kedua, saya pengen dapat jalan aman, saya pengen dapat jalan damai, saya pengen dapat jalan nikmat yang dilakukan atau yang ditempuh oleh para syuhada, para siddiqi, para nabiyin. Gimana caranya? Yang kedua, maka bertindak dengan atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, adik-adikku, kita lanjutkan tadaburnya. Ya, Al-Quran menegaskan Siratal Mustaqim ini terkait dengan keamanan dan kedamaian yang perlu diwujudkan dalam kehidupan. Ya, misalnya, Allah menghamparkan jalan-jalan kebenaran, atau dalam istilah Quran itu subulus salam namanya. Bagi orang yang mengikuti ridhonya, mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya dengan restunya, dan menunjukkannya jalan yang lurus, siratal mustaqim. Saya coba kutip ya, firman Allahnya ya, supaya lebih kuat. Ini saya catatkan di kolom chat. Firman Allah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16. Subulus salam, jalan keselamatan. Ini saya tuliskan di kolom chat. Al-Ma'idah ayat yang ke-16. Yahdi bihillahu manittaba'a waridwanuh. Ya, subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biidnih. Sudah dapat ayatnya? Yahdi bihillahu manittaba'ani waridwanu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biidnih wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi sih sebenarnya lagi-lagi kita lagi diskusiin dan bicarakan Al-Quran sebenarnya. Ya, Bapak Ibu, adik-adik, masih ingat gambar kita kemarin? Gambar siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, masih ingat? Ya, ketika kita ada fokus dan ada tujuan surga, ada tujuan ridho Allah, maka di gerbangnya itu, ya di gerbangnya itu ada apa? Gangguan. Iya, ada petunjuk begitu kan, yaitu Al-Quran. Jadi ketika tadi ya, syarat kita dapat jalan damai yang pertama adalah tunduk dan mengikuti kebenaran, ya. Lalu kemudian
bertindak berdasarkan pengetahuan. Dari mana pengetahuannya itu? Dari mana sumbernya? Gak ada yang lain sumbernya kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada dua golongan manusia yang disebutkan dalam ayat ke-7 dalam surah Al-Fatihah ini. Ini sebagai bahan referensi buat kita. Yaitu yang pertama, al-maghdub alaih. Al-maghdub alaih. Atau bahasa kitanya yang dimurkai. Dan ad-dallin, yang sesat. Ya, dari tadi kita sudah ulang-ulang kata ini gitu. Yang pertama maghdubi alaih, yang dimurkai atau yang dimarahin sama Allah ini, yang tidak disukai sama Allah. Waladhdallin, dan orang tersesat. Ini menurut Imam Al-Ghazali dan juga menurut Muhammad Abduh ya. Ini supaya kita tidak liar memahaminya ya, karena kami merasa fakir kalau memahami dan menyampaikan. Makanya kita kutip pemahaman para ulama dan para siddiqin. Menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Muhammad Abduh, yang pertama merujuk kepada mereka yang tahu dan memahami kebenaran dengan baik, tapi menolak. Yang tadi maghdubi alaihim tuh, yang tadi yang maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim, itu kata Imam Al-Ghazali, kata Muhammad Abduh, mereka itu tuh adalah sebenarnya orang yang tahu dan paham dengan kebenaran. Paham dia dengan kebenaran dengan baik, tapi mereka tolak. Itu yang dinamakan dengan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Dia tuh tahu. Sudah tahu kok itu tuh kebenaran, sudah tahu kok itu tuh salah, begitu kan ya. Tapi kemudian mereka nolak. Sementara yang kedua, waladhdallin, orang yang tersesat, kata Imam Al-Ghazali dan kata Imam Muhammad Abduh, mereka itu adalah orang-orang yang belum didatangi kebenaran, atau kebenaran belum sampai kepada mereka. Ada kemungkinan kedua, mereka ini memang belum dapat kebenarannya, maksudnya belum dapat dakwah kebenaran, atau kebenaran yang sampai kepada mereka tapi sudah bercampur baur, sehingga menjadikan mereka tersesat jalannya. Jadi kalau waladhdallin itu kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, kebenaran belum datang tuh sama dia, belum sampai dakwah kepadanya. Atau sudah datang sih, hanya masalahnya sudah dicampur baur, sudah diotak-atik, sehingga menjadikan mereka tersesat. Ini sudah bisa difahami belum kira-kira nih, antara ghairul maghdubi alaihim dengan waladhdallin? Sekali lagi ya, saya ulas sedikit lagi. Kalau ghairul maghdubi alaihim waladhdallin itu, yang di ghairul maghdubi alaihim adalah orang yang dimurkai ini. Orang dimurkai ini dia sudah tahu, sudah ada dakwah sampai kepadanya, dia paham ini boleh ini enggak, tapi dia nolak. Ya, dia nolak. Ini sombong nih namanya. Ya. Lalu ada lagi waladhdallin, yang tersesat. Kemungkinan ada dua orang tersesat itu. Satu belum sampai dakwah kepadanya. Yang kedua sudah sampai tapi tercampur. Sudah sampai tapi tercampur. Makanya justru dia mendapatkan kesesatan. Karena apa? Ya karena udah tercampur baur. Maaf, bukankah hari ini banyak keyakinan-keyakinan yang seperti itu? Sampai katanya dakwahnya, mereka sudah sampai, tapi tercampur baur, bahkan dicampur sesuai dengan kepentingan masing-masing. Akhirnya apa yang terjadi? Dol, ya, yang terjadi adalah dolin, yang terjadi adalah dol.
Nah, sekarang ada timbul pertanyaan. Kenapa mereka bisa sesat? Gitu ya. Kenapa mereka bisa sesat? Kenapa mereka bisa tidak menempuh jalan nikmat, tidak menempuh jalan yang lurus? Kenapa? Yang pertama, karena tadi mereka tahu kebenaran, mereka tahu petunjuk, tapi nggak mau ikut. Ya, kenapa kok mereka bisa sesat? Mereka walabdolin, ghairil maghdubi alaihim walabdolin itu kenapa kok mereka bisa sesat? Satu, karena mereka tahu, tapi mereka nggak mau ikut, nggak mau manut, nggak mau ikut petunjuk, nggak mau manut petunjuk. Gitu. Sementara yang kedua, mereka tidak tahu kebenaran. Tapi sayangnya tidak pula ingin mencari tahu. Ini yang jadi masalah. Mereka tuh nggak tahu itu, tapi nggak ada upaya untuk mencari tahu, nggak mau belajar, nggak mau. Ya. Oleh karena itu, ini khusus saya pesan kepada anak-anak ya, para santri. Dengarkan anak-anakku, kita semua yang beriman bisa saja termasuk salah satu kelompok di atas tadi. Jika kita memiliki sifat yang sama. Apa itu sifat yang sama dengan mereka? Satu, tidak istiqomah mengikuti ketentuan hukum padahal tahu. Ya, kita bisa termasuk, antum, saya, kita semua anak-anakku, bisa suatu hari termasuk kepada kelompok-kelompok tadi yang di atas. Yang tadi kita bicarakan tadi. Kapan? Satu, ketika tidak istiqomah mengikuti ketentuan hukum padahal tahu. Atau bahasa lainnya itu masa bodoh. Tidak peduli, cuek kepada kebenaran. Itulah mengapa pesan saya hari ini buat semuanya, khususnya para santri, sebagai antum, sebagai pelajar, sebagai generasi penerus umat yang akan menjadi saksi kemanusiaan, ya, kalian anak-anakku memiliki tugas. Apa itu tugasnya? Untuk memastikan tegaknya kebenaran, kejujuran, dan dunia yang penuh kedamaian. Ini tentunya tidak mudah di tengah dunia yang penuh ketidakadilan hari ini. Penuh dengan tipu muslihat dan saling mencurigai. Ini yang terpenting yang harus kalian catat. Tetapi orang-orang besar di masa depan seperti yang kalian akan dapatkan itu selalu saja mencari tantangan, mencoba berhadapan dengan hal-hal yang penuh risiko untuk menemukan solusi atas setiap persoalan. Sekali lagi, orang-orang besar di masa akan datang itu, ya, adalah orang-orang yang selalu mencari tantangan, mencoba berhadapan dengan hal yang penuh risiko untuk menemukan solusi atas setiap persoalan yang ada. Itulah kenapa salah satunya saya tuh suka camping ya. Karena di sana tuh ada tantangan. Suka hiking, di sana ada tantangan. Ya, ada tantangan. Dan dari tantangan-tantangan itu kemudian kita menemukan solusi-solusi, menemukan penyelesaian. Ya. Masya Allah. 2 menit lagi, silahkan dari pemahaman tadabur ini, kira-kira Bapak Ibu, adik-adik, ya, bayangkan
mau melakukan rencana aksi apa? Sambil nulis, sambil bayangkan. Ya, satu apa gitu kan ya, satu lebih memahami Al-Quran lebih komprehensif gitu kan, sebagai petunjuk utama, meneladani dan cinta kepada Rasulullah serta meneladani sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Ayo. Ya. Apalagi kira-kira yang akan diaksikan ya. Kembali belajar hadis gitu kan, dan ulumul hadis misalnya. Ya. Membuat challenge ataupun tantangan-tantangan dalam hidup. Apa? Silahkan dibuat. Kira-kira apa saja yang akan akan diaksikan. Ya, memastikan untuk selalu istiqomah menjalankan hidup dalam keadaan baik, siratal mustaqim, supaya Allah izinkan kita bisa berkumpul dengan tadi tuh para syuhada, para nabiyin, para siddiqin. Ya, kalau kita juga menerpa ataupun mengikuti jalan-jalan yang sudah mereka jajaki gitu ya. Ya, kita mau ngumpul sama mereka, tapi kita nggak sejalan dengan mereka. Gimana caranya mau ngumpul sama mereka kalau kitanya nggak sejalan? Baik. Sudah Bapak Ibu? Adik-adik sudah? Kalau sudah, letakkan semua peralatan-peralatan yang dipakai. Kita sejenak instilkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini. Ya, memang harus dalam keadaan rileks. Duduk dengan cara duduk yang paling rileks, yang paling nyaman. Baik. Sudah duduk dengan tenang, sudah duduk dengan nyaman. Sekarang saya minta Bapak Ibu silakan pejamkan mata masing-masing. Lemaskan otot leher, lemaskan otot bahu. Lemaskan otot kelopak mata. Sambil ambil nafas pelan-pelan dari hidung, pelan-pelan. Rasakan kita ngambil nafas, keluarkan, ambil ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus rasakan ambil nafas, keluar nafas. Upayakan dari hidung ya. Lemaskan kelopak mata, lemaskan leher. Sekarang bayangkan tulisan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil bayangkan, sambil pelan-pelan bacakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai diri, katakan dalam hati masing-masing. Wahai jiwaku, aku ridho dengan apapun yang sudah terjadi. Aku ikhlas dengan jalan yang telah aku tempuh hari ini. Wahai diri, wahai jiwa, setiap kali lisan dan pikiran ini membacakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jiwa, pikiran, ruh, siratkan, katakan, fahami jalan nikmat. Setiap kali saya ucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka siratkan, fahami, tadaburi jalan nikmat. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ucapkan dalam hati masing-masing, pelan-pelan di mulut masing-masing, jalan nikmat. Jalan nikmat. Saya bacakan ayatnya.
siratkan, tumbuhkan, timbulkan pikiran dan juga kata-kata jalan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah jalan nikmat kita ucapkan dalam hati dan ruh, tadaburi. Ini dia jalan para nabi. Ini dia jalan-jalan para siddiqin. Ini dia jalan-jalan para orang-orang soleh. Dan bayangkan suatu hari kita dikumpulkan bersama mereka. Kita bisa dikumpulkan dengan mereka. Yang pertama, kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada jalan-jalannya, kita mengikuti dan tunduk mengikuti kebenaran. Dan kita bisa berkumpul mendapatkan jalan nikmat itu. Jalan nikmat itu akan hadir dan akan datang kepada diri kita ketika kita bertindak, berlaku berdasarkan ilmu yang benar, berdasarkan pengetahuan yang benar, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Minimal itu tadaburnya. Yuk Bapak Ibu saya bacakan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang silakan masing-masing ucapkan dari mulutnya siratal ladzina sampai waladdallin sambil dalam hati dan pikirannya bertadabur. Minimal keluarkan dulu kata kuncinya. Jalan nikmat, jalan nikmat, jalan nikmat. Baru setelah mengungkapkan kalimat kata kunci, baru kemudian silakan tadaburi yang lain. Yuk, silakan bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari ihdinas sirat, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya Allah untuk amin. Kalau ternyata Ustadz Muslim besok tidak hadir, insya Allah saya akan sampaikan tadabur amin. Ternyata di balik amin itu ada hal yang sangat luar biasa. Kita kenapa kurang merasakan rasanya amin? Karena bisa jadi jarang memikirkan dan jarang mentadaburinya. Intinya mari kita penuhkan hati dan pikiran kita dengan pemahaman, dengan ilmu yang benar, sehingga sibuklah hati dan pikiran kita setiap kali ayat-ayat Allah dibacakan dengan penuh pemahaman dan tadabur. Setidaknya surah Al-Fatihah ini kita bisa rasakan setiap kali kita sholat, penuh hati kita, pikiran kita dengan tadabur dan tadabur. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat, sampai di sana mungkin pertemuan kita hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, hari ini untuk segera mengeksekusi BTS bersedekah tiap subuh. Nanti coba dalam duha ya, silakan nanti coba dalam duhanya masing-masing, bacakan Fatihah dari ta'awudz sampai bismillah dengan penuh tadabur. Ambil kata kuncinya, fahami lagi, latih lagi, ya ambil lagi kata kuncinya setidaknya, karena kata kunci ini saya jadi anchor ya, supaya kita masuk dulu ke pemahaman, makanya masukin dulu kata kuncinya, baru nanti ikuti dengan pemahaman-pemahaman dan informasi-informasi yang lain. Insya Allah hati kita ketika sholat akan jauh lebih sibuk dengan pemahaman dan perasaan itu. Bukan sibuk memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Begitu kan ya. Masya Allah, sekali lagi yuk bareng-bareng kita genapkan ikhtiar belajar kita dengan bersedekah. Ya, bersedekah di pagi ini mudah-mudahan Allah hujamkan pemahaman. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu. Mudah-mudahan kalau ternyata besok Ustadz Muslim belum bisa hadir,
Insya Allah kita tadaburi amin. Amin, kita sering mengucapkan amin, tapi jarang memikirkannya. Apa itu pemahamannya? Apa itu tadaburnya? Apa itu kata kunci yang mesti tersirat dalam hati kita dalam amin? Ya, terima kasih. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Zainal Muttaqin yang bersamai kita pada hari ini, pada pagi hari ini yang berkah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan terkhusus surah Al-Fatihah ayat ke-7 dapat kita sama-sama amalkan. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ayah bunda, tidak terasa Masya Allah dari mulai ayat pertama sampai ke ayat ke-7 kita sudah sama-sama jalani bersama, sama-sama kita catat dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Maka semoga Allah kita untuk betul-betul dapat membagikannya kembali kepada keluarga yang kita cintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sahabat-sahabat Inspirasi Subuh, terima kasih kami ucapkan yang sama-sama hadir di pagi hari ini. Yuk kita sama-sama eksekusi kembali kebaikan BTS atau bersedekah tiap subuh. Semoga apa-apa yang diberikan dapat kembali menjadi lebih banyak, menjadi lebih berkah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ada YouTube-nya. Insya Allah bisa dikirim oleh admin. Dan insya Allah selalu dikirim di grup untuk yang ingin mutolaah atau mengulang kembali materi Inspirasi Subuh ini. Insya Allah. Baik ayah bunda, sama-sama kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama kita beristighfar Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal Muttaqin. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Zainal Muttaqin. Bismillah.